Uni Eropa terpecah, Hungaria tolak dukung sanksi baru Rusia. Hungaria tidak dapat mendukung paket sanksi baru Uni Eropa untuk Rusia yang mencakup embargo minyak impor dalam bentuknya yang sekarang. Hal itu diungkap Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban mengatakan proposal Komisi Eropa saat ini yang melarang impor minyak Rusia akan sama dengan bom atom yang dijatuhkan pada ekonomi Hungaria. Ia menambahkan bahwa Hungaria siap untuk bernegosiasi jika melihat proposal baru yang akan memenuhi kepentingan Hungaria. Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu mengusulkan paket sanksi terberat terhadap Moskow atas perang di Ukraina, tetapi beberapa negara khawatir tentang dampak pemotongan impor minyak Rusia menghalangi kesepakatan. Sejumlah negara UE wilayah timur khawatir bahwa penghentian itu tidak akan memberi mereka cukup waktu untuk beradaptasi. Meskipun para diplomat mengatakan Hungaria dan Slovakia akan diberikan waktu hingga akhir 2023. Orban mengatakan kepada radio pemerintah bahwa Hungaria akan membutuhkan 5 tahun dan melakukan investasi besar di kilang serta jaringan pipanya untuk dapat mengubah sistemnya saat ini yang bergantung sekitar 65% pada minyak Rusia. Kami tahu persis apa yang kami butuhkan. Pertama-tama kami membutuhkan 5 tahun agar seluruh proses ini selesai. 1-1,5 tahun tidak cukup untuk apapun, kata Orban seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan bahwa Hungaria juga akan membutuhkan investasi besar dalam kilang dan sistem pengiriman untuk memungkinkan impor minyak non-Rusia. Orban mempertanyakan apakah bijaksana untuk melakukan investasi pada skala itu untuk hasil dalam waktu 4 hingga 5 tahun sementara perang di Ukraina sedang terjadi sekarang. Dia mengatakan Hungaria sedang menunggu proposal baru dari Komisi Eropa. Saya tidak ingin menghadapi UE tetapi bekerja sama, tetapi ini hanya mungkin jika mereka mempertimbangkan kepentingan kita. Orban juga mengatakan Hungaria tidak akan mendukung memasukkan kepala gereja Ortodok Rusia yang bersekutu dengan Kremlin, Patriark Kirill, ke dalam daftar hitam atau blacklist karena ini adalah masalah kebebasan beragama. Dia menegaskan kembali posisi Hungaria untuk tidak mengirim senjata apapun ke negara tetangga Ukraina karena pengiriman itu akan menjadi sasaran serangan Rusia di daerah di luar perbatasan di Ukraina Barat, tempat tinggal etnis Hungaria. Balas Amerika Serikat dan UE, Putin keluarkan dekret sanksi timbal balik. Sejumlah paket tindakan ekonomi yang bertujuan membalas sanksi internasional diperkenalkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa 3 Mei waktu setempat. Lewat keterangan yang dirilis di situs web Kremlin, Moskow menjelaskan bahwa dekret baru berusaha untuk melindungi kepentingan nasional Rusia dan diadopsi sehubungan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya. Dekret diadopsi sehubungan dengan tindakan tidak bersahabat Amerika Serikat dan sekutunya yang melanggar hukum internasional dan bertujuan untuk secara ilegal mencabut Federasi Rusia dan Badan Hukum Rusia dari properti mereka. Demikian bunyi dekret tersebut seperti dikutip dari TASS. Selama 10 hari ke depan, Putin kemudian meminta kabinet menteri untuk menentukan daftar orang yang akan ditempatkan di bawah sanksi timbal balik. Langkah-langkah baru tersebut melarang lembaga pemerintah, organisasi, dan individu untuk melakukan transaksi termasuk menandatangani
kontrak perdagangan eksternal dengan badan hukum, individu, dan organisasi dalam daftar hitam baru. Keputusan tersebut juga melarang ekspor produk dan bahan mentah jika ditujukan kepada orang yang terkena sanksi. Entitas dan orang Rusia juga dilarang memenuhi kewajiban mereka dan melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan dan individu yang terkena sanksi. Keputusan Moskow terjadi setelah Amerika Serikat dan UE menempatkan beberapa putaran sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas operasi militer yang sedang berlangsung di Ukraina. Aset bank sentral Rusia dan berbagai entitas dan pengusaha lainnya dibekukan di luar negeri. Negara itu secara efektif terputus dari pasar uang yang didominasi dolar dan euro, dan beragam bisnis asing berhenti berurusan dengan negara itu. Korea Utara mendukung penuh invasi Rusia ke Ukraina, segera kirim pasukan atau rudal. Pemerintah Korea Utara akan segera mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung invasi Rusia ke negara itu. Unggahan media sosial mengklaim Korea Utara memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia, mengutip sebuah laporan oleh media pemerintah Rusia. Namun laporan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Belum ada laporan atau pernyataan resmi untuk mendukung klaim tersebut hingga 26 April 2022. Para ahli Korea Utara kepada AFP mengatakan sangat tidak mungkin Pyongyang akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Media Rusia melaporkan Korea Utara telah memutuskan mengirim pasukan ke Ukraina untuk mendukung Rusia. Tulis sebuah posting berbahasa Korea yang dibagikan pada 15 April di Neverblog. Klaim serupa dibagikan dalam video YouTube berjudul Media Pemerintah Rusia melaporkan Korea Utara memutuskan untuk mengirim pasukan ke Ukraina. Video tersebut mengutip sebuah laporan yang diterbitkan pada 14 April oleh kantor berita negara TASS Rusia. Klaim yang sama dibagikan di komunitas online Korea Selatan, Daum Cafe di sini dan di sini. Laporan TASS yang dikutip dalam unggahan tersebut tidak menyebutkan Korea Utara mengirim pasukan ke Ukraina. Laporan itu berjudul Rusia memperhatikan dukungan Korea Utara untuk operasi di Ukraina, kata diplomat. Bunyinya, sebagian duta besar Korea Utara untuk Moskow menyatakan kepemimpinan negaranya berkomitmen untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan Rusia. Laporan tersebut mengutip Direktur Departemen Asia Pertama Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Zinoviev. Dia mengatakan Pyongyang telah menyatakan dukungan sepenuhnya untuk operasi militer khusus Rusia di Ukraina, mengutuk kebijakan Barat yang merusak. Cheong Seong Chang, Direktur Pusat Studi Korea Utara Institut Sejong, mengatakan sangat tidak mungkin bagi Korea Utara untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina. Korea Utara tidak akan mengambil risiko menghadapi sanksi tambahan dari komunitas internasional.